Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Pak Gregorius. Saya Isyana Organi akan menjelaskan tentang nomor 2 dari soal ujian tengah semester mata kuliah di Perni. Oke, yang pertama di sini kita ada import library-nya. Terus import dari kita import dari files ke data directory. Habis itu kita lanjut ke step pertama, itu nomor A, itu ada ADA. Nah, ini kita pertama cek duplikat dulu, dan kita ngecek duplikat ini untuk duplikat sama missing values ini atau broken files, uh, file yang ada korup, itu kita ceknya langsung dari OS, jadi nanti kita langsung handle-nya langsung dari file yang ada di folder download. Pertama kita ngecek itu dengan teknik hashing atau MD5, terus setiap file itu kita ubah jadi nilai hash unik. Kalau misalnya ada dua file yang hashnya itu sama, berarti filenya kan identik dan itu kan duplicate. Terus jadi kita simpan ke dalam list, terus habis itu kita hapus dari dataset. Terus ini kita pastiin lagi kalau misalnya duplicate-nya udah clean. Yang kedua ini ada broken files. Broken files itu sama kayak missing values di classification biasa atau regression biasa. Maksudnya itu file yang korup, jadi kita ilangin. Misalnya filenya tuh nggak bisa dibuka, itu kita anggap jadi dia itu korup. Terus kita hapus dari dataset, ah dari dataset langsungnya. Terus kita cek lagi, ini kalau misalnya udah beneran ke handle jadi 0. Terus kita transform datanya dulu into dataset yang nanti kita olah di notebook. Di sini kita tuh ngelakuin pre-processing ke data sebelum masuk model. Jadi kita tuh pakai data augmentation. Ini kita random resize crop itu untuk variasi ukuran gambar. Terus horizontal flip itu kita untuk variasi orientasi. Terus yang random rotation itu untuk buat modelnya tuh jadi lebih robust sama perubahan sudut. Sama ini kita ada transform into tensor type, sama kita juga normalize pakai min sama standar deviasi dari ImageNet. Untuk yang tadi, yang transform ini, yang kita data augmentation itu kita untuk meningkatkan variasi data dan membantu model melakukan generalisasi lebih baik. Terus ini kita transform ke dataset dari yang OS tadi. Terus ini kita cek datanya ada apa aja. Sama ini kita overview dulu datanya. Terdiri dari blight, common robust, gray leaf spot, sama healthy. Nah, kita tampilin satu sampel per kelas kayak gini untuk mastiin kalau misalnya labelnya itu udah bener, terus datanya tuh masuk akal, sama nggak ada salah labeling. Gitu. Terus juga cek distribusi kelas di sini. Di sini kan dapat kita lihat kalau misalnya gray leaf spot ini dia agak imbalance daripada kelas yang lain. Nah, tapi karena sebenarnya imbalance-nya tuh masih ringan kalau dihitung by persen, jadi belum perlu kita treatment khusus untuk kayak oversampling atau class weighting. Jadi kita tuh tadi sebenarnya bukan handle, udah meminimalkan dampaknya. Jadi meminimalkan dampaknya dengan pakai ini ya, random resize crop. Jadi kita tuh lebih bantu model belajar lebih robust dari berbagai variasi data. Jadi di sini tuh kita ningkatin variasi datanya gitu. Jadi kita not fully handle. Soalnya kalau misalnya dipaksa kita balance, justru mungkin bisa mungkin bisa bikin distribusinya tuh jadi lebih nggak natural. Jadi kita biarin tetap aja kayak gitu dan kita minimalkan dampaknya pakai random resize crop. eh ini juga dipertimbangkan biar lebih sesuai sama real world aja sih kondisi di dunia nyatanya. Lanjut, ini kita ke image size konsistensi. Tadi kan udah yang distribution class. Kita lanjut ke image size konsistensi. Nah, kita tuh di sini kita analisis ukuran gambar di dataset dan ditemukan kalau misalnya size di gambarnya tuh beda-beda dan bervariasi itu cukup besar. Jadi baik segi resolusi maupun dimensi, makanya ini tuh bisa bikin problems dan karena si NN itu butuh input yang sesuai, konsisten, nggak beda-beda. Jadi makanya kita resize dia ke ukuran 224 kali 224 di sini.
kita resize-nya tadi lewat yang data size, lewat yang random resize crop juga ini yang ini. Jadi dia tuh fungsinya karena dia kan menambah variasi data ya, jadi dia bisa meminimalkan dampak yang imbalance tadi dan juga dia uh, bisa dan juga dia bantu resize ke ukuran yang sama konsisten semua data. Ini hasilnya jadi 224 semua ukurannya, size-nya. Itu mastiin kalau misal input model tuh konsisten, terus juga trainingnya tuh dia bakalan jadi lebih stabil sama nggak ada error karena perbedaan dimensi. Yang ketiga kita lanjut ke aspect ratio konsistensi. Bisa foto kan banyak macam-macamnya, ada yang dia portrait, ada yang dia landscape, ada yang dia square. Nah makanya kita, tapi kalau misalnya langsung di resize itu bisa nyebabin malah distorsi ke bentuk objek. Misalnya kalau misalnya dari landscape kita mau jadiin tadi 224 kali 224 terus kalau misalnya kita langsung apa sih dipendekin gitu nanti malah ukuran daunnya, ukuran gambarnya malah jadi pendek dan kesesuaian sama realnya kan. Nah makanya kita juga pakai tadi lagi balik lagi ke random resize crop ke sini. Ini dia juga bantu. Dia tuh sebelum resize ke 224 dia tuh crop random dulu. Jadi makanya dia bisa ngurangin distorsi, terus nambah variasi spesial, sama bantu modelnya tuh jadi lebih robust. Ke normalize RGB, jadi di sini tuh kita hitung mean sama standard deviation for RGB in dataset. Kita tuh di sini handling pakai stratified sampling karena tadi kan yang tadi dibilang datasetnya kan agak imbalance. Walaupun udah diminimalkan dan pakai yang augmentation tadi, tapi kan belum fully handle. Kita tuh nggak pakai random karena takutnya nanti malah bias ke salah satu. Misalnya yang keambil secara nggak sengaja cuma kelas pertama, terus yang lainnya tuh kebagi-bagi cuma dikit. Nah, itu kan jadi bias juga ya. Makanya jadi kita pakai strata sampling. Jadi kita ambil masing-masing sesuai distribusi originalnya. Tadi yang original kan yang emang yang paling dikit kan si gray leaf spot. Jadi kita juga ambil dia yang paling dikit. Pokoknya nyesuaiin skala dari originalnya. Di dataset original kita dapat min RGB-nya itu 0,42, 0,48 sama 0,34. Terus standard deviation-nya 0,19, 0,2 sama 0,2. Ini tuh maksudnya karakteristik warna dari datasetnya. Terus kita normalize datanya. Tadi kita normalize pakai yang ini. Pakai yang ini, terus ini hasilnya. Jadi tuh kita sebenarnya tujuan normalize tuh buat nyamain distribusi pixelnya. Terus kita juga bisa cepetin trainingnya sama bikin model tuh jadi lebih stabil. Nah, pas habis dinormalisasi ini, nilai pixelnya tuh antara min 2 sampai 2 koma. Ini tuh normal dan expected. Kita ke data augmentation. Ini tuh kita maksud tujuannya bikin ini lebih ke bandingin raw data sama augmented. Dari hasilnya ini kan gambar ngalamin rotasi, crop, sama transformasi lain. Tapi informasi pentingnya tuh tetap terjaga gitu. Nih, daunnya tetap tetap apa nggak ngubah data pentingnya. Nah ini tuh ningkatin variasi data sama bisa ngurangin overfitting sama bikin modelnya tuh jadi bisa lebih di generalisasi lebih baik. Terus kita lanjut ke split data. Yang tadi ini kita bikin ulang file transform karena yang tadi kan kita mengandung data augmentation yang transform di awal. Ini ada augmentation segala macam. Nah, itu tuh kalau misalnya di validation sama tes itu nggak boleh, makanya kita bikin ulang. Nggak boleh tuh karena biar evaluasinya tuh tetap fair dan nggak ada data leakage. Kalau misalnya ada data augmentation tadi, bakalan ada data yang bakalan berpotensi untuk leakage data gitu. Di sini kita load datanya pakai image folder. Jadi tiap folder tuh represent satu kelas. Terus data kita bagi ke transaksinya dia 70%, validationnya 15%, sama test size-nya 15% juga.
Kita bikin train dia untuk ngelatih modelnya, validation itu untuk monitoring performa sama kita detect overfitting. Terus yang ketiga kita tes itu untuk evaluation final. Ini tadi kita transform datanya. Kalau yang train tadi kan kita pakai yang transform yang masih ada augmentation data. Terus yang validation kita pakai yang file transform ini yang nggak ada augmentation. Jadi cuma cuma resize center crop sama tensor type sama normalize. Load di sini kita load itu batch size-nya 32. Terus kita shuffle-nya tuh true biar model tuh nggak belajar urutan data. Sama validation sama tesnya tuh shuffle-nya false biar evaluasinya tuh konsisten. Model tuh kebagi jadi dua bagian. Yang pertama itu ada feature extraction, itu convolution layers. Maksudnya angka-angka ini tuh tiga input channel RGB, red, green, blue. Oke, yang pertama di sini kita kan 64 dulu. Nah, 64 itu untuk capture basic features kayak age sama colors. Terus makin dalam networknya, kita ningkat ke 192 sama 384 ini. Itu untuk belajar model yang lebih kompleks. Kayak misalnya texture atau shapes. Terus di final convolution layers-nya kita reduce lagi ke 256 ini. Biar dia tuh fokus sama yang paling sama features yang paling relevan. Jadi dia bisa improve-nya tuh efficient. Ini yang kernel size juga beda-beda. Awalnya 11 kali 11, terus tiba-tiba jadi 5,5. Jadi 5 kali 5 sama 3 kali 3. Awalnya yang 11 kali 11 tuh untuk global pattern-nya doang. Terus kalau yang makin kecil ini, itu untuk lebih fokus ke detail kecil. Terus lanjut. Di sini juga kita pakai ReLU sama Max Pooling. ReLU tuh untuk bikin modelnya tuh non-linear. Sama Max Pooling tuh untuk ngurangin feature. Ngurangin ukuran feature map sama ambil feature yang paling penting doang. Terus output terakhir itu jumlah kelasnya 4. Terus habis itu kita training. Kita setup dulu. Dia bakal difasir pakai GPU kalau nggak ada. Kalau ada. Tapi di sini kita nggak ada GPU, jadi kita pakai CPU. Loss-nya kita pakai cross entropy loss. Itu tuh cocok untuk multi-class classification. Terus optimizer-nya kita pakai Adam. Dia learning rate-nya 0,001. Kenapa kita pakai ini? Karena dia tuh lebih cepat sama stabil dan lebih cocok untuk kelas. Terus ini epochnya kita pakai 10. Karena ini kita baseline cuma fokus buat lihat dia pola belajarnya itu gimana. Jadi nggak gitu banyak nggak apa-apa. Jadi kita pakai 10. Tiap epoch ini kita ada forward pass. Itu kita model prediksinya. Terus kita hitung loss. Habis itu back propagation sama update parameter. Kita tuh selain hitung loss juga kita hitung accuracy. Nah ini grafiknya. Walaupun dia fluktuatif yang si validation loss ini, tapi dia cenderung stabil, maksudnya nggak gitu naik turun banget lah. Terus gap antara train sama validation tuh nggak gitu jauh, jadi dia tuh sebenarnya nggak begitu overfitting. Kalau misal overfitting, dia trend lossnya tuh bakal turun jauh atau validation lossnya tuh naik. Cuma kan dua-duanya di sini dia malah turun sama-sama turun walaupun ada gap. Jadi bisa dibilang modelnya tuh sebenarnya udah belajar dengan baik walaupun belum optimal. Kita lanjut di sini kita di 2C ini kita ngerubah atau modification model biar dia jadi lebih optimal. Yang pertama kita di sini ada nambahin batch normalization itu untuk normalisasi distribusi data di setiap layer jadi bikin trainingnya tuh lebih stabil sama cepat. Dia tuh ngebantu model belajar jadi lebih konsisten dan ngurangin internal covariate shift. Terus yang kedua kita di sini ada tambahin dropout. Kita dropoutnya tuh jadi 0,5. Itu artinya tuh
50% neuron tuh dimatikan secara random saat training. Jadi biar modelnya tuh nggak ngafalin data atau malah jadinya nanti overfitting. Jadi dropout tuh lebih ke maksa model belajar fitur yang lebih general. Jadi nggak bergantung sama neuron tertentu. Terus kita learning rate-nya juga kita turunin dari 0,001 sampai 0,0001. Jadi kalau misalnya ring rate-nya lebih kecil itu dia bakalan lebih stabil sama lebih presisi. Kalau misalnya ring rate-nya tuh besar dia jadi cepat tapi bisa loncat-loncat. Jadi ring rate itu diturunin untuk ngehindarin update parameter yang terlalu besar. Jadi trainingnya bisa lebih stabil. Terus kita juga ada tambahin weight decay di sini. Itu fungsinya biar dia ngehukum weight biar gak terlalu besar. Maksudnya kalau misalnya weightnya besar itu modelnya itu bisa terlalu kompleks malah bisa nyebabin overfitting. Jadi weight decay itu membantu ngontrol kompleksitas si model dengan ngasih penalti ke weight yang besar. Terus yang kedua lagi di training kita ada nambahin. Jadi si scheduler ini dia gunanya bantu model biar dia ngelakuin course learning di awal dan dia jadi fine tuning di akhir. Dan di fine tuning di akhir. Artinya itu step size-nya tuh 5 sama gamanya 0,5 itu maksudnya tiap 5 epoch dia learning rate-nya dikali 0,5. Jadi awalnya tuh belajar cepat, dia akhirnya dia belajarnya fine tuning. Terus kita juga ada tambahin early stopping. Early stopping tuh maksudnya kalau misalnya validation loss-nya nggak membaik, jadi kita stop training. Di sini kan kita nambahin epochnya jadi 60 kan, biar dia jadi lebih banyak waktu buat belajar. Nah, kalau terlalu banyak juga malah bisa nyebabin overfitting. Makanya kita pakai early stopping biar dia tuh tahu kapan waktu yang tepat buat berhenti. Jadi kalau misalnya validation loss-nya tuh udah nggak membaik lagi, jadi dia bakalan stop training. Nah, patience 5 ini bergunanya tuh untuk kalau misalnya 5 epoch berturut-turut tuh dia udah nggak improve, dia bakalan stop. Dan balik ke epoch yang terakhir udah paling baik. Tuh. Nah, ini grafik antara training sama validation loss-nya yang udah improve version. Yaitu dia makin lama makin nurun dua-duanya. Jadi dia makin lama tuh makin stabil dan makin baik dan makin stabil. Ya dia stabilnya itu pas udah di posisi 34. Dia mulai nurun juga udah pas di epoch ke semuanya intinya dia tetap turun terus. Dari awal dia langsung turun. Tapi dia udah mulai stabil tuh mulai 20-an sampai 34. Walaupun masih ada gap, tapi gapnya tuh kan kecil banget. Dan ini tuh artinya udah bagus. Sama metrik tuh sebenarnya baik. Berarti modelnya tuh udah akurat dan lebih stabil sama balance. Tapi kita tuh nggak cuma pakai accuracy karena accuracy belum bisa kita full percaya karena data tadi kan imbalance. Walaupun imbalance-nya sedikit yang gray leaf spot tadi itu. Takutnya kalau misalnya 90% datanya itu kelas A, jadi modelnya itu kan nebak semua A, terus akurasinya itu tinggi. Tapi ternyata salah besar gitu. Itu maksudnya kita nggak bisa percaya full sama accuracy. Jadi kita, matriks utamanya adalah F1 score. Jadi dia tuh F1 score itu gabungan antara precision sama recall. Jadi model itu nggak cuma tepat, tapi juga nggak ngelewatin data yang penting. Maksudnya dari situ. F1 score tuh dia awalnya 0,83 jadi 0,91. Artinya modalnya tuh lebih baik di minority class di false positif sama false negatif. Maksudnya balance antara false positif sama false negatif. Jadi kesimpulannya itu setelah kita ngelakuin berbagai modifikasi kayak batch normalization, dropoutnya kita sesuaikan, terus learning rate juga kita sesuaikan lagi sama penggunaan scheduler sama early stopping di model itu jadi kita meningkatkan performa yang lumayan signifikan. Terlihat dari advance score yang meningkatnya cukup banyak, awalnya 0,83 jadi 0,91. Itu nunjukin bahwa model tuh jadi lebih seimbang sama jadi lebih seimbang dalam mengklasifikasikan semua kelas, termasuk kelas yang minoritas. Sekian, terima kasih.